Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Arif Iwani selaku dosen pengampu mata kuliah Intelijensi Buatan RB, RC, dan juga teman-teman yang menonton video kami. Sebelumnya, adapun tujuan dari video kami ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan hasil training dan testing untuk pembuatan model ANN kami, dan juga anggota tim kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Anselm Sarpina Sudian, ada rekan saya Adi Septriansyah, dan ada rekan saya Febrian Valentino Nugroho. Untuk tugas besar ini, kami mengangkat topik klasifikasi penyakit menggunakan machine learning. Latar belakangnya masalah ini didasari oleh kebutuhan sistem pendukung, yang mana keputusan klinis yang tentunya harus presisi di dunia medis modern. Tantangan utamanya pasti adalah bagaimana membangun model yang akurat dengan data yang terbatas, namun tetap meminimalkan risiko kesalahan diagnosis. Kemudian, untuk dataset yang kami gunakan adalah disease symptoms dan patient profile dataset. Dataset tersebut memiliki karakteristik yang menantang karena ukurannya relatif kecil, yaitu hanya 349 sampel saja. Dan variabel input yang terdiri dari gejala klinis seperti demam, batuk, kelelahan, dan juga kesulitan bernapas, serta profil pasien seperti usia, gender, dan tekanan darah. Kemudian target dari prediksi kami adalah outcome variable, yaitu klasifikasi biner positif atau negatif penyakit. Beruntungnya data kami ini cukup seimbang atau balance karena rasionya itu adalah 53,3% positif dan 46,7% negatif. Sehingga kami tidak perlu melakukan teknik resampling agresif seperti SMOT. Oke, bagian landasan teori. Selanjutnya masuk ke landasan teori dan metodologi. Karena dataset ini kecil dan memiliki tipe data beragam, type pre-processing menjadi sangat krusial. Kami melakukan 4 langkah utama, yaitu dengan data encoding, yaitu mengubah data kategorikal seperti yes atau no menjadi numerik menggunakan label encoding. Lalu ada feature engineering, menggunakan polynomial feature yang mengembangkan fitur dari 9 menjadi 54 fitur baru. Ini bertujuan agar model dapat mempelajari interaksi antar variabel yang lebih kompleks. Lalu ada feature scaling, menggunakan robust scaler, bukan standard scaler, untuk menangani outliers pada data profil pasien seperti usia. Lalu ada data splitting, pembagian data 80:20 dengan metode Stratify untuk menjaga proporsi kelas. Untuk model pembelajaran, kami menggunakan pendekatan ensemble learning. Fondasi utamanya adalah artificial neural network dengan arsitektur deep learning yang memiliki 4 hidden layers. Struktur 200, 150, 100, dan 50 neuron. Dan fungsi aktivasi ReLU. Model ini dilatih menggunakan optimizer Adam dan loss function binary cross entropy. Namun menyadari resiko overfitting pada model tunggal, kami menggabungkan ANN tersebut dengan random forest dan gradient boosting menggunakan metode voting classifier. Tujuannya adalah menutupi kelemahan satu model dengan kekuatan model lain. Oke, lanjut kepada bagian ketiga, simulasi dan hasil eksperimen. Nah, pada grafik loss dan training versus testing dan grafik akurasi, hasil eksperimen yang kami dapat pada proses pelatihan model ANN yang kami terbaik, kami mengamati konvergensi yang stabil dengan loss training yang sangat rendah, mencapai 0,0221. Namun terlihat adanya indikasi overfitting di mana akurasi training mencapai 93,91%, sedangkan testing hanya 70% pada model awal. Fenomena ini memvalidasi keputusan kami untuk tidak berhenti pada model tunggal, melainkan melakukan ke strategi ensemble. Pada tabel berikutnya, yaitu tabel perbandingan akurasi bertahap, kita nih fokus terhadap 3 fase, yaitu fase evolusi kinerja. Yang fase pertama adalah original model kami yang dengan akurasi model dasarnya 70%. Advanced ANN dengan penambahan fitur polinomial, akurasi naik menjadi 72,86%. Sedangkan kami menggunakan yang terakhir, kami model final yang menggunakan assemble model, sinergi antara ANN random forest dan gradient boosting menghasilkan akurasi tertinggi yaitu
5,71%. Ini peningkatan terbesar yaitu 5,71 dari model baseline kami yaitu 70%. Pada visualisasi confusion metric heatmap, kami itu menganalisis mendalam mengenai confusion metric dari 70 sampel data uji. Model berhasil memprediksi dengan benar 51 pasien, 27 true positif dan 24 true negatif. Namun ada catatan nih. Catatannya itu pada aspek keamanan medis terdapat 10 false negatif. Artinya 14,3%. Pada 10% pasien sakit diprediksi sehat. Ini adalah area yang perlu diperbaiki karena risiko tinggi, apalagi ini di bidang medis. Di sisi lain, false positif terdapat sebanyak 9 kasus. Secara keseluruhan, metrik evaluasi sangat seimbang dengan precision recall dan F1 score semua berada di angka sekitar 75% dengan menggunakan metode assemble yang final model tadi. Menunjukkan model tidak bias ke arah yang satu kelas saja. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistematis model MPL-nya ya, multi-layer processing-nya. Di sini kita pertama tuh di salah satu kita tuh import dulu library dan setup. Nah, di sini kami menggunakan 6 PY dari Pandas dan Matplotlib. Matplotlib di sini untuk menggenerate gambar, Pandas itu untuk manipulasi data, dan juga 6 PY itu untuk matematika operasi numeric array-nya. Nah, kami juga di sini di dataset ya mengimpor langsung menggunakan Kaggle. Nah, Kaggle-nya itu langsung kami menggunakan dataset dari Kaggle-nya langsung. Oke, di sini ada keterangan semua library berhasil diimpor. Oke, di sel kedua itu juga sama, masih tentang download, load, dan dataset. Kan kalau di Kaggle itu kita bisa mengimport datasetnya itu melalui CSV ataupun import melalui Kaggle Hub ya. Di sini kami download Kaggle Hub library. Di sini kami juga menggunakan dataset yang sudah diberikan, menggunakan link ya kalau kami, karena kami sudah download Kaggle Hub. Oke, selanjutnya kami pada sel ketiga kita eksplorasi datanya. Nah, di sini penting ya kita eksplorasi data itu ngelihat apa aja sih datasetnya itu, memahami lah istilahnya dataset dari yang sudah ada dari disease symptom itu. Oke, pada sel keempat kita itu memahami yang namanya pemrosesannya, data processing, pre-processing, pre-processing. Nah, pre-processing itu apa? Sebelum kita memproses datanya itu, kita lihat dulu sama kita di. Nah, kita nih indikatornya apa segala macamnya. Udah. Kami tadi juga modelnya itu mendapati 9,7 ya, tapi kami ada error di situ. Adanya data leaking. Jadi kami mengubah modelnya sehingga menjadi model assemble yang tadi final model. Oke, di sini selanjutnya pada sel berikutnya di sini mengklarifikasi tipe datanya tadi ya. Ya, pada sel 5 ini trend test flight. Nah, kami mengtrain dan mengtes menggunakan splitting ya. Dan di splitting ini kami memisah-misah datanya menggunakan matrix ya. Jadi sebenarnya pemodelan ini menggunakan matrix matematik. Oke, selanjutnya di sini kan sebelum di filtering itu ada 34 sampel dan sesudah di filtering itu tetap ada 349 sampel. Tetap sama datasetnya setelah kami sampling. Nah, di fitur scaling ini untuk kedepannya ya, apa aja scaling yang bisa kami lakukan ke depannya, menambahin lah. Fitur scalingnya itu save-nya, bentuk-bentukannya. Kami meng-save datasetnya tadi jadi 79. Nah, dan juga per 9. Ini matrix ya. Nah, pada sel ketujuh itu kami membangun dan train model ANN-nya. Nah, di sini lebih ke logika dari model ANN kami yaitu multi-layer processing-nya di sini. Yang mana juga sama ya, kami menggunakan binary classification dan juga hyper itu. Pada itu terjelas dua kelas dan juga dua input fitur. Oke, pada sel ini model dengan arsitektur regression itu terlihat lebih kuat dan juga pada itu mulai adanya parameter.
Di sini kami mencoba menggunakan cross validation word dan out dengan skor 0,7852 yang tadi ya. Tapi best hyperization-nya menggunakan adaptation alpha 001. Nah, model statistiknya jumlah iterasinya atau epochnya itu 135, loss akhirnya 0,099 itu. Dengan demikian, model statistiknya loss epochnya 135, 135. Nah, di sini sel 8 itu model evaluasi. Pada model evaluasi ini kami mengevaluasi model yang ada yang dari sel 7. Oke, ini selebihnya ini logikanya aja. Nah, dari model evaluasi ini kami mendapatkan original model yang tadi, yang pertama yang 70%, dan yang kedua itu yang tadi juga 73%, dan final assemble tadi 78 itu dapatnya dari sini. 75,68 itu. Jadi dari baseline yang kami model utama kami 70%, model terakhir kami 75% ya. Kurang lebih lah. Jadi final accuracy kami 75,71%. Nah, di sini bagian mulai nih. Kami memvisualisasi data kami menggunakan Matplotlib. Nah, nanti bisa dilihat, tapi kita skip dulu. Nah, ini di sel 8 itu ada final summary dan improvement documentation. Nah, di sini kami summary atau merangkum dan final ya di sini. Gimana sih apa yang ada kami hasilkan dari data training ini. Nah, di sini di bagian tes akurasinya itu terletak di sini ya. Nah, bisa dapat dilihat akurasinya itu 70%, precisionnya itu 79%-an. Nah, di true negatifnya itu 29, also visualisasi hasil. Nah, di sini conversion metricnya ya, based on model yang pakai assemble. Di sini false negatif, true negatif itu tuh di sini. Bisa kita lihat tabelnya. Makin ke atas itu makin conversion matrixnya makin memprediksi makin tebal gitu cara membacanya. Nah, di sini matriksnya itu akurasi, precision, recall, dan F1. Yaitu kami dapat dengan hampir sama ya, nggak ada bedanya. 0,7 selisih sedikit antar keempat matriks ini. Ini training sama versus accuracy testingnya. Dan juga training versus testing loss-nya yang kami dapat. Oke, jadi sebagai penutupnya ada kesimpulan dari eksperimen kami ini. Yang dimana yaitu yang pertama superioritas ensemble, di mana metode ensemble terbukti sebagai solusi paling robust untuk dataset. Yang terutama berukuran kecil, meningkatkan akurasi secara signifikan dibandingkan dengan model tunggal. Kemudian poin kedua yaitu pentingnya fitur engineering, yaitu transformasi fitur polinomial dan penggunaan robust scalar, yang dimana itu sangat vital dalam membantu model memahami pola data medis yang kompleks. Kemudian yang poin ketiga yaitu adalah implikasi, di mana meskipun akurasi dari metode kami ini adalah 75,71%, yang dimana tergolong bagus atau good, adanya tingkat false negatif sebesar 14,3% mengisyaratkan bahwa model ini idealnya diposisikan sebagai alat screening awal, di mana pendamping dokter, bukan pengganti diagnosis final. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 2. Sebelumnya terima kasih atas perhatian dari Bapak dan juga teman-teman sekalian. Kami ucapkan terima kasih mewakili dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.